Halo, saya Silvi Mervin dan ini adalah fotografi review Indonesia's Next Top Model cycle 3 episode ke-7 yaitu Girl in the Box untuk foto individunya. Judges kali ini ada supermodel sekaligus aktris dan MC-nya dari Indonesia Next Top Model yaitu Luna Maya. Ada winner dari Asia Next Top Model yaitu Ayu Gani. Ada seorang fashion enthusiast yaitu Panca Makmun dan juga The Queen Ivan Gunawan. Tema dari pemotretan kali ini adalah The Girl in the Box, di mana para model berpose di dalam sebuah akuarium atau sebuah tangki yang terbuat dari akrilik dan juga posenya tuh harus quirky atau aneh ya. Nah di situ kelemahan dari foto di dalam akuarium ini adalah si modelnya nggak bisa berdiri. Jadi dia minimal tuh bisa duduk, bisa jongkok, atau dia bisa nahan badannya setengah gitu. Karena kalau berdiri nggak mungkin kan, pasti mentok. Terus juga yang bisa menyebabkan modelnya itu kelelahan adalah dia berada di dalam ruangan yang pengap gitu. Itu bisa dipastikan panas di dalam situ karena udaranya bisa dilihat hanya ada di 4 lubang yang ada di masing-masing dari ujung dari si akriliknya ini gitu. Dan itu yang menyebabkan banyak model yang kelelahan meskipun fotonya hanya 3 menit. Ditambah lagi pose-posenya yang benar-benar harus melanturkan badannya untuk mendapatkan pose yang quirky. Dan untuk yang pertama di sini ada Berlian ya. Berlian kita bisa lihat dia berpose seperti Spider-Man yang superhero landing kalau kata saya teman-teman di sini. Satu kepalanya melihat ke arah sana, badan dipelengkungkan, terus kakinya dipanjangkan. Nah ini mungkin bisa ke arah sini oke, atau kakinya rada sedikit ke sini supaya tidak terhalang oleh baju bawahnya ini. Itu pasti lebih maksimal untuk Berlian. Tangan ke sini untuk menahan, satu tangan untuk ke atas. Saya tidak ada masalah untuk Berlian ini, udah oke. Dari segi posenya juga udah lumayan. Quirky-nya udah dapet, ekspresi wajahnya juga udah lumayan cantik juga, dari bajunya juga terlihat sangat jelas. Memang ini menjadi salah satu foto yang bisa mungkin ya membuat Berlian menjadi model of the week kalau menurut saya. Selanjutnya di sini ada Denisa. Sekali lagi Denisa tidak bisa mengontrol bibirnya, itu nggak tahu kenapa. Ini kayak pose yang wow, saya kaget. Seperti itu teman-teman, sehingga ini nggak banget quirky yang dianggap ya mungkin ya aneh, ekspresif. Terus juga kaget gitu ya, seperti yang kodok nemplok di jendela begini, tangannya dia nempel ke kaca, tapi kalau dari segi wajahnya ini udah langsung tetot gitu ya untuk siapapun yang melihatnya. Kalau judgesnya memilih foto ini ya berarti nggak ada foto yang lebih bagus dari ini. Terus juga kakinya juga bisa dilihat, ini sepatunya harusnya ke arah seperti ini. Terus ya seperti pose kaget, dan ini yang bisa menyebabkan Denisa untuk pulang di episode kali ini. Selanjutnya di sini ada Faye ya. Faye ini seperti berpose yang standar kalau kata saya, ini hanya badannya lurus, badannya seperti ini lurus, terus tangannya juga lurus nahan, satu tangan seperti tadi ya kayak melambai gitu kan. Sama dia lakukan lagi di foto individunya, satu kaki ke depan, satu kaki lurus, dan ya tidak ada yang menonjol atau tidak ada yang bikin kita wah ini fotonya bagus banget. Itu standar aja kalau menurut saya. Mungkin kalau dari segi ekspresinya udah oke ya, terlihat sangat tegas melihat ke kamera dan oke. Cuman sayangnya dari segi posenya tuh nggak banget kalau kata saya. Mungkin ini foto buat dia aman tapi tidak akan membuat dia menjadi model of the week begitu. Selanjutnya di sini ada Iko di sini seperti yang aduh saya mau terjatuh gitu kan. Jadi dia seperti yang didorong dan dia mau jatuh tapi sambil berpose melihat ke arah kamera. Nah ini juga harus dihindari karena terlihat tangannya yang lumayan kotor ya, harusnya jangan menyentuh kacanya ya dari depan karena kelihatan nggak bagus. Kalau kata saya sih quirky-nya dapat, cuman saya enggak banget buat tangannya ini ya, posenya nggak pas gitu, nggak kelihatan enak aja buat dilihat. Terus dari ekspresi wajahnya juga mungkin si mulutnya ditutup sedikit lagi, atau si chinnya, dagunya dinaikin sedikit ke arah sini sedikit, itu bisa lebih maksimal. Cuman dari segi posenya ini sangat tidak aman untuk Iko. Next di sini ada Kezia ya. Kezia kalau kita lihat dari segi posenya lumayan. Di sini kaki ke arah sini, kaki ke arah sini, terus juga ini tangannya yang satu lurus, yang satu ditekuk, bisa menahan seperti ini. Dan karena dia memfokuskan berat badannya di bahu sebelah sini, ini jadi kelihatan tegang banget lihat lehernya gitu. Terus juga si matanya juga ini kelihatan putih semua karena dia noleh ke sana. Mungkin kalau noleh ke arah kamera bisa lebih oke lagi untuk Kezia.
Cuman ya itu tadi si bagian area lehernya ini membuat jadi tegang banget gitu kan kelihatan, dan juga dari matanya nggak bisa kita lihat dia karena terlalu miring ke arah sana. Terus dia kayaknya lagi tarik nafas, terlihat banget lubang hidungnya yang lagi mengembang ya. Dan kalau dari segi pose saya udah oke sama Kezia, tidak masalah, tapi kalau dari segi ekspresi wajah ini harus dibenerin lagi karena fokus kita akan melihat wajah dulu kan sebelum melihat ke badan, dan ini sangat disayangkan untuk Kezia, padahal ini bisa menjadi pose yang lumayan unik gitu buat dia. Selanjutnya di sini ada Marella. Marella di sini sangat disayangkan, dia terlalu melihat ke sana, putih matanya terlalu terlihat dengan sangat jelas. Ingat kalau untuk memotret area muka itu ya jangan terlalu matanya menoleh ke arah yang berlawanan, kalau terlalu banyak putih itu juga nggak bagus gitu. Terus kita lihat dengan ekspresinya yang mangap, yang kayak kaget gitu kan, dan itu tidak sesuai dengan posenya, satu tangan ke sini, satu tangan ke sini. Ini sama seperti pose yang tadi ya, salah satunya ya, kaki dinaikin ke atas gitu. Jadi kata Igun juga ini posenya akrobatik banget tapi tidak sesuai dengan muka gitu kan. Nah mungkin itulah kenapa tidak sinkron gitu antara judges juga dengan konsep pemotretannya seperti apa, sehingga ini bisa disebut quirky ya quirky, tapi apakah ini kemauan judges ya belum tentu juga gitu. Cuman kalau kata saya Marella ini bukan foto yang terbaik dari Marella dan bisa menyebabkan dia jadi bottom 2 atau mungkin pulang kalau misalkan dia tidak terbantu oleh foto tim yang menang. Next selanjutnya di sini ada Natalie ya. Natalie di sini posenya seperti kodok jongkok, satu ke sini terus tangannya ke depan dan kepalanya lurus. Kalau saya lihat ini quirky ya karena dia berpose seperti ini ya. Cuman kurang center sedikit aja ke arah sebelah sini ya, kurang tengah. Terus juga ini ada apa yang jatuh gitu kan, mungkin ini bagian dari wardrobe-nya, dan cukup lumayan suka saya juga ngelihat posenya, quirky-nya dapat, anehnya dapat gitu kan. Terus dari ekspresi wajahnya juga udah oke banget, dan ini juga bisa membuat Natalie menjadi model of the week di pemotretan kali ini. Next di sini ada Olive ya. Olive berpose seperti ini, kaki ditahan ke bawah, satu nahan dan satu seperti ini. Ini quirky-nya udah dapat kayak yang lagi, kalau tangannya satu ke belakang dua-duanya itu kayak yang berpose apa ya, kayak di olahraga gitu kan. Cuman sangat disayangkan dari ekspresi wajahnya tuh terlihat kosong gitu. Tidak ada ekspresifnya, tidak ada, tatapan matanya kosong. Terus juga dari segi pose badannya juga apakah harusnya ini ke arah sini kakinya, satu ke arah sana. Nah, bisa ada lebih bervariatif lagi untuk posenya. Ini juga bukan foto yang bagus kalau menurut saya untuk Olive. Ya tidak akan membuat ini menjadi foto model of the week, tapi juga saya yakin ini tidak akan mengantarkan Olive pulang. Next selanjutnya ada Paula di sini ya. Paula satu kakinya lurus ke bawah, satu kakinya nekuk seperti ini, dan dia seperti yang akan mengeluarkan aura dari tangannya gitu ya, seperti itu. Dan dari matanya juga sangat disayangkan, sangat kosong gitu, tidak ada ekspresifnya kelihatan. Dan menurut saya ya sangat disayangkan aja untuk quirky-nya ini nggak dapet ya, karena ya ini posenya bukan quirky yang bagus. Tapi yang jelas banyak yang bisa diperbaiki lagi untuk Paula. Mungkin si tangannya ini juga bisa sedikit lebih ditekuk. Terus jangan terlalu flat banget nahannya, mungkin bisa lebih dilenturin lagi si jari-jarinya, bisa seperti ini. Ya enak aja buat dilihat. Terus tangan ini juga bisa lebih luwes lagi. Nah itu bisa diperbaiki lagi dari Paula. Selanjutnya di sini untuk Raisa, ini the marionette terlihat. Kalau misalkan kita kasih tali di sini ya jadi the marionette ya, kayak di cycle 2 gitu kan ada posenya. Kalau dari segi posenya sih kalau ini memang dia ingin marionette udah bagus ya karena sudah kelihatan pas. Cuma dari segi wajahnya aja harusnya mungkin dia lebih yang melihat ke kamera dengan tatapan mata yang kosong, itu akan lebih oke gitu. Dengan konsep dia marionette quirky-nya itu bisa dapat. Cuma karena dia melihat ke sana, terus juga sama seperti tadi ya, seperti Marella matanya terlalu banyak yang putih. Terus juga ini bibirnya dibukanya seperti ini terlalu lebar, dan ini sangat disayangkan, padahal ini bisa menjadi foto yang the best gitu kalau misalkan dari ekspresi wajahnya bisa menyerupai atau menjiwai dari konsep marionette yang dia ambil. Next di sini ada Salva ya. Ini begitu kita lihat tangannya lurus, kaki lurus. Yang ini kita lihat dia menahan ke sini dan ini ke sini. Nah ini kalau ini jualan sepatu ini enggak banget karena selain enggak kelihatan, sepatunya terlalu ditekuk seperti ini ya. Jadi kelihatan kerutannya. Terus kita lihat di sini tangan yang ini juga enggak oke karena nahannya seperti ini. Terus juga ini juga terlalu flat. Nah makanya ketika kita menahan berat badan kita seperti ini, ya jangan ditekan tapi bisa dilenturin dengan cara ya seperti yang tadi saya bilang, itu si jari-jarinya mungkin bisa lebih di
seperti ini gitu. Terus yang ini juga bisa mungkin dibuat menjadi lebih bagus lagi tangannya gitu, tidak hanya seperti menahan seperti itu. Dan kalau dilihat dari ekspresi wajahnya ini terlihat ya ada aura di matanya, ini udah oke. Terus bibirnya rapet ya, itu tidak masalah, cuman ini saya heran dengan wardrobe-nya. Kenapa ininya di luar? Next ada Vanes. Nah ini adalah foto yang bagus ya, saya lihat effortnya. Karena selain dia menahan berat badan hanya dengan sikut dan kakinya di sini, ini bisa membuat Vanes menjadi model of the week seharusnya ya. Nah cuman kita lihat di sini lututnya ke sini, terus satu kaki naik ke atas, ini menahan pinggangnya buat dia dorong ke atas. Sangat disayangkan wardrobe yang ini mengganggu karena ini mengurainya tuh nggak enak aja buat dilihat. Mungkin kalau kayak selendang di sininya bisa mengurai lebih bagus, itu bisa menjadi foto ini makin maksimal. Nah terus ini kurang noleh sedikit lagi ke sini, jadi biar porsi kepalanya itu bisa terlihat lebih baik dan ini bisa naik ke atas ke sini. Ini akan membuat fotonya menjadi sangat sempurna untuk Vanes. Oke, dan ini adalah ranking versi saya ya. Karena di episode kali ini tidak ada model of the week, jadi si judgesnya itu menganggap bahwa semua model fotonya standar. Jadi meskipun yang dipanggil pertama yaitu nilainya ibaratnya gini, untuk mencapai model of the week itu nilainya harus 90 atau misalkan A+ gitu ya nilainya. Tapi di sini tidak ada yang mencapai nilai segitu. Misalkan nilainya paling gede itu 86. Nah itu jadi seperti itu kenapa Natalie ya yang dipilih oleh judges itu menjadi nomor 1 tapi nggak model of the week, karena nilainya mereka rasa tidak mencapai nilai 90 atau mencapai nilai A+ itu gitu. Dan untuk yang versi pertama saya di sini menurut saya adalah Vanes ya, untuk konsep girl in a box dengan harus quirky. Terus yang kedua ada Berlian di sini, yang ketiga ada Raisa, yang keempat ada Natalie, yang kelima ada Iko, yang keenam ada Kezia, yang ketujuh ada Faye, yang kedelapan ada Olive, yang ke-9 ada Salva, yang ke-10 ada Paula, yang ke-11 ada Marella, dan yang harusnya pulang memang saya juga sepakat adalah Denisa. Sekarang pertanyaannya, apakah Denisa layak untuk pulang? Denisa ini adalah salah satu model yang memiliki kontur wajah yang sangat unik ya. Terus juga dia memiliki bibir yang lumayan tebal sehingga kadang dia tidak bisa mengontrol bibirnya ini, dan itu menjadi kekurangan dia di beberapa pemotretan sebelumnya. Terus juga orangnya mungkin panikan atau mungkin sering tidak fokus gitu, membuat dia ini tidak bisa mengontrol pose badan, ekspresi wajah juga menjadi ya kacau gitu. Banyak sekali di pemotretan-pemotretan sebelumnya ya untuk Denisa ini aman ya, karena banyak yang lebih kurang dari dia untuk fotonya gitu, dan dia beruntung di tim yang menang. Tapi kali ini keberuntungan sudah tidak lagi berpihak kepada Denisa, sehingga ya itu yang menyebabkan dia layak untuk pulang di episode kali ini. Dan saya Super Marifin, like, comment, dan subscribe, dan sampai jumpa.